bisa dia lalui selain dilemparkan ke dalam api neraka atau dibenamkan ke dalam api neraka. Wal iyadu billah. Kemudian yang keempat, jangan pernah kita menyia-nyiakan pahala amal ibadah dengan melakukan perbuatan zalim. Pahala ibadahnya banyak, tapi kelakuan kita justru akan menjadi sebab untuk dikuranginya amal ibadah kita atau pahala amal ibadah kita, ya kan? Dan ini akan menyebabkan kebangkrutan bagi pelakunya nanti kelak pada hari kiamat. Karena pada intinya tidak ada hutang yang gratis. Ada hutang gratis? Orang datang minta utang, ya kan? Kemudian cuma dijawab, sudah kaya. Terus itu datang dengan nama hutang, maka harus dibayar. Bukan terus, ya kan? Cuma dijawab dengan perkataan, sudah kaya, berarti udah balas atau gratis, nggak usah dibayar. Tidak ada hutang. Namanya hutang itu gratis. Orang yang berhutang pasti harus membayar hutangnya, baik secara tunai di dunia ataupun nanti dibayar di akhirat kelak dengan pahala atau diambil amal kebaikannya diberikan kepada orang yang pernah berhutang kepadanya. Dan semua yang namanya bentuk kezaliman harus segera diselesaikan selama nyawa itu masih ada di dalam badan kita, selama nyawa itu masih menyatu dalam badan kita. Karena apabila tidak segera diselesaikan akan mengakibatkan seseorang itu bangkrut kelak nanti di akhirat. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Man kanat lahu madlamah li akhihi min 'irdihi aw syai' falyatahallalhu minhu al-yawm." Barang siapa yang melakukan kezaliman pada saudaranya atau mencoreng kehormatannya atau apapun bentuknya dari segala bentuk macam kezaliman, hendaknya dia minta kehalalan, minta maaf atas tindakan kezalimannya tersebut, mengembalikan hak yang pernah dia ambil selagi dia masih hidup, qabla alla yakuna dinarun wala dirham, sebelum nanti datang pada hari yang tidak ada dinar dan tidak ada dirham, tidak ada harta kekayaan yang bisa digunakan untuk membayar dan tidak lagi bermanfaat. In kana lahu amalun salih ukhidha minhu biqadri madlamatih. Apabila dia memiliki amal saleh, maka akan diambil amal solehnya itu untuk menebus kezalimannya, untuk membayar kezalimannya dengan kadar perbuatan zalim yang pernah dia lakukan. Allah tidak akan menzalimi, karena haram kezaliman bagi zat Allah subhanahu wa ta'ala, bagi diri Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in lam takun lahu hasanat ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaih. Apabila dia tidak memiliki kebaikan, tidak memiliki amal soleh, maka akan diambil kejelekan-kejelekan orang yang pernah dizalimi, kemudian dilemparkan dan diberikan kepada orang yang pernah melakukan kezaliman kepadanya. Yang kelima, bentuk-bentuk tindakan zalim yang bisa menyebabkan kebangkrutan pada hari kiamat, di antaranya adalah seseorang tidak menjaga lisannya dari mencela, menghina, mencerca, ya kan, mencaci maki, menggunjing, mengadu domba, menfitnah, menuduh, mencari-cari kesalahan orang lain dan lain sebagainya. Secara umum Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Innal 'abda la yatakallama bi kalimatin min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajat wa innal 'abda la yatakallama bil kalimah min sakhatillah la yulqa laha balan yahwi biha fi jahannam." Sungguhnya seseorang hamba mengucapkan satu kalimat yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tapi dia tidak sadar. Dia mengucapkan kalimat, tapi kalimat yang Yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tapi dia tidak sadar. Maka Allah akan membalas dan mengangkat derajatnya karena ucapan tersebut. Tapi ingat, sungguh seorang hamba yang mengucapkan suatu kalimat yang dimurkai oleh Allah tanpa dia sadari, Allah akan menjebloskan karena kalimat tersebut ke dalam api neraka atau karena ucapannya tersebut.
Dan lisan kita ini akan terbiasa sesuai dengan apa yang kita biasakan dia untuk berbicara. Kalau kerjanya mengumpat, kerjanya menggunjing, mencaci, ya paling gampang keluar dari mulutnya yang seperti itu. Istilahnya lambe pasar atau mulut pasar, nggak keluar kecuali kebun binatang. Maka mudah. Kalau orang yang biasa berzikir, sedikit-sedikit alhamdulillah, sedikit-sedikit astagfirullah, sedikit-sedikit subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Kenapa? Karena mulutnya dibiasakan mengucapkan kalimat yang baik. Tapi orang yang biasanya, ya kan, sedikit-sedikit ucapannya pakai zikir apa? Kebun binatang. Baik kalimat anjing, baik kalimat babi, baik kalimat yang lain sebagainya. Maka antum lihat dalam apa ini? Percakapan dan perbincangan mereka dengan temannya. Sebentar, mengucapkan kalimat-kalimat yang kotor. Kalimat yang jelek. Dan hati-hati. Mungkin kini kita anggap ringan, tapi sebenarnya Allah menghitung, Allah mencatat, dan bisa jadi itu menjadikan kita sebab untuk masuk neraka waliyadzubillah. Mungkin kalimat yang dianggap spesial yang paling canda kok, tapi menyebabkan sakit hati terhadap saudaranya. Yang kamu pun mungkin tidak ridho dan tidak suka apabila diperlakukan seperti itu. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, laisal mu'minu bit-ta'an walal la'an walal fahishi walal badhi. Tidaklah seorang muslim itu pantas untuk menjadi pencela, pelaknat, pelaku kemaksiatan, dan orang-orang yang kotor perkataannya. Gak pantas kalau yang mengaku dirinya sebagai seorang yang beriman. Ta'an, yaitu laknat, adalah merupakan tindakan kezaliman dari seseorang yang suka merendahkan kehormatan orang lain. Ini makna ta'an. Maknanya itu luas, mencakup orang-orang yang suka merendahkan kehormatan orang lain, suka mencela, mencaci, menghina, menggunjing, mengadu domba, menfitnah, dan lain sebagainya. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki sesama muslim atau seorang muslim adalah tindakan fasik, tindakan kemaksiatan, dan memeranginya adalah merupakan kekufuran. Diriwayatkan oleh Thabit Al-Dhahhak, Rasulullah SAW bersabda, wala'nul mu'mini kaqatlih. Melaknat seorang muslim itu kedudukannya seperti membunuhnya, karena haram hukumnya seseorang melaknat sesama orang Islam atau selama orang mukmin. Dan dosa mengunjing, menyebut kejelekan orang lain, digambarkan dalam Al-Qur'anul Karim seperti orang yang memakan bangkai daging saudaranya sendiri yang sudah mati. Dan Allah Tabaraka Ta'ala memperingatkan kita dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 12, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanna itsmun fala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka, karena sesungguhnya sebagian dari prasangka itu dosa. Jangan suka kita berprasangka, menuduh, menyangka-nyangka, dan janganlah kamu suka mencari-cari kesalahan orang lain, tajassus, dan janganlah diantara kamu menggunjing sebagian yang lainnya. Apa kata Allah? Apakah kamu suka apabila memakan daging saudaramu sendiri yang sudah mati? Tidakkah kamu merasa jijik? Ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu bertakwalah kepada Allah, dan sungguh Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Oleh karena itu saudara sekalian, kita berusaha untuk meninggalkan, ya kan, memakan daging saudara kita sebagai santapan kehormatan bagi kita. Kalau kita menggunjing berarti kita sedang memakan santapan kehormatan, yaitu berupa daging saudara kita. Jangan sampai kita menjadikan minuman kita ini adalah perbuatan aib, perbuatan yang tidak baik. Dan jangan sampai kita menjadikan
kekurangan kita ini adalah buah-buahan dan manisan dengan menggunjing saudara kita yang akan menyempurnakan majlis-majlis tempat kita duduk. Tapi isilah majlis-majlis ini dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengambil hak saudaranya dengan cara yang batil dan sewenang-wenang, seperti makan harta saudara, tidak membayar hutang kepada saudaranya, menyerobot tanah saudaranya, menipu dalam jual beli, tidak amanah dalam tugas dan pekerjaan, menipu dan bersumpah palsu untuk mendapatkan sesuatu dari selain kita. Nah, ini hati-hati. Dan Allah telah memperingatkan dalam ayatnya Al-Baqarah surat 188, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan sampai kita memakan harta saudara-saudara kita dengan secara batil, tidak benar. Wa tudlu biha ilal hukam, bahkan sampai dibawa kepada hakim dan menyokok hakim, ya kan, litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsm, menyokok hakim supaya bisa memakan harta saudaranya dengan cara yang batil, dengan cara yang salah. Wa antum ta'lamun, dan kalian dalam keadaan mengetahui. Dan Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, man akhadha amwalin nas yuridu adaaha adallahu anhu wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahullah. Barang siapa berhutang kepada manusia, seseorang datang ke rumah saudaranya untuk berhutang tapi niatnya murni dan tulus, dia orang yang kesusahan, dia orang yang memang butuh, hatinya memang hati yang tulus dan tidak ada sama sekali rasa ingin menipu, maka apa janji Allah? Adallahu anhu, Allah akan mudahkan bagi dia untuk bisa membayar. Maka dijelaskan dalam penjelasan hadis ini oleh para ulama, kalaupun dia tidak bisa membayar di dunia, tapi dia hatinya memang baik, benar, dan dia memang orang yang tidak mampu untuk bisa membayar,